Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Abaikan dan Jangan Anggap Enteng. Saudara, kalau Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, sebagai Allah yang benar, Dia pasti akan memperingatkan manusia ketika manusia melakukan kejahatan, ketika manusia tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak mungkin Allah membiarkan. Dia pasti memberikan peringatan-peringatan. Salah satunya dituliskan dalam Ibrani 2 ayat 1-4. Begini: karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaksetiaan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jelas dikatakan kita harus lebih teliti memperhatikan firman yang telah kita dengar, dan jangan sampai kita terbawa arus sehingga kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Itu tentu suatu peringatan bagi kita, saudara. Apa yang terjadi pada zaman Nuh itu pun juga satu peringatan. Nuh dikatakan sebagai pemberita kebenaran, 2 Petrus 2 ayat 5. Tetapi yang terjadi, justru orang-orang pada zaman itu menolak pemberitaan Nuh. Sama sekali mereka tidak bisa mengerti berita kebenaran itu, bahkan menganggap Nuh berolok-olok. Cara berpikirnya sudah salah. Mereka berpikir apa yang disampaikan Nuh tidak masuk akal. Jadi bisa dibayangkan ketika benar-benar terjadi hujan yang begitu lebat, tidak berhenti, bahkan air seperti digerojokkan dari langit, sementara dari bumi juga keluar air. Sama sekali tidak disangka dan tidak ada yang siap kecuali Nuh dan keluarganya. Kalau kita bayangkan, itu pasti keadaan yang mengerikan sekali, saudara. Saya percaya setiap orang pasti juga berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau Tuhan menjatuhkan hukuman, tak seorang pun yang bisa menghindar atau menghalangi. Itulah sebabnya jangan sampai mengabaikan peringatan Tuhan. Jangan anggap enteng peringatan Tuhan, saudara. Sebenarnya terkadang kita itu sadar kalau Tuhan memberi peringatan, tetapi karena hidup kita aman dan nyaman, kita lebih memilih mendengar bisikan iblis yang berkata, semua aman-aman dan baik-baik saja kok. Padahal kita sejatinya sedang dalam bahaya. Memang kenyataannya hampir semua manusia saat ini tidak mempedulikan, bahkan tidak menyadari bahwa bumi ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman nanti. 2 Petrus 3 ayat 7-10. Betul loh, saudara. Bumi beserta semua yang ada di atasnya ini kelak akan jadi lautan api. Begitulah firman Tuhan. Maka jangan sampai kita menganggap enteng atau bahkan
bahkan mengabaikan peringatan Tuhan, baik yang kita dengar melalui mimbar gereja atau melalui Roh Kudus yang berbicara kepada nurani kita, ataupun dari setiap kejadian, peristiwa kehidupan. Saudara, kita jangan sampai hanyut terbawa arus, Ibrani 2 ayat 1, yaitu arus dunia yang begitu kuat, manuver iblis yang begitu licik dan cerdas, sehingga pikiran kita disesatkan dan kita tidak bisa menerima berita kebenaran, tidak bisa mengerti dan memahami peringatan Tuhan, dan akhirnya kita menolak. Kita juga sering berpikir sudah dengar-dengaran dengan Tuhan karena kita sudah menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Itu sebenarnya penyesatan oleh kuasa gelap, saudara. Maksud saya, karena kita sudah pergi ke gereja, mendengar khotbah, lalu pulang, berarti itu sudah bertemu atau sudah berperkara dengan Tuhan. Itu salah. Itu adalah penyesatan, saudara. Nah, yang benar, kita ke gereja seharusnya memperhatikan firman, dan ketika pulang, firman itu kita praktekkan dalam kehidupan nyata, sehingga hidup kita berubah karena firman yang kita dengar itu memperingatkan kita. Tapi sayangnya, firman yang kita dengar hanya kita pahami sesaat, seperti perumpamaan benih yang jatuh di tanah berbatu, yang hanya tumbuh sesaat saja. Matius 13 ayat 5-6. Seharusnya kalau kita mau membiasakan diri merespon firman Tuhan atau peringatan Tuhan itu dengan benar, hidup kita pasti sudah berubah. Iya, karena hati kita telah menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya benih kebenaran. Tetapi faktanya, kita ke gereja tanpa sadar, cuma kita jadikan syarat beragama. Tidak terjadi perubahan perilaku secara proporsional, secara benar, karena pengetahuan kebenaran yang kita miliki tidak bertumbuh. Itu semua terlihat dari cara kita berdoa yang begitu dingin. Bahkan ada loh yang tidak bisa berdoa. Bukankah itu seperti tanah yang tidak bisa ditaburi benih kebenaran, saudara? Kalau itu tidak kita sadari dan kita biarkan, tidak mungkin kita akan terhindar dari yang namanya penghukuman. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, betul. Tetapi tidak mungkin Allah tidak membinasakan mereka yang tidak dengar-dengaran dengan Dia. Itulah keadilan Tuhan. Sekali lagi kita harus ingat ya saudara, bahwa Allah tidak ingin ada yang binasa. Tetapi tidak mungkin Dia tidak menghukum orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Memang itulah resiko kita sebagai manusia yang diberi kehendak bebas. Karena kita bisa taat, tetapi bisa juga tidak taat. Bisa menghormati Allah, tetapi bisa juga memberontak. Itu masalahnya. Sebenarnya kalau jujur, banyak orang dalam keadaan kritis dan krisis, tapi mereka tidak menyadari. Iblis selalu berbisik, semua akan baik-baik dan aman-aman saja. Itulah keadaan hanyut di bawah arus. Sebab itu, kalau sekarang saudara mendengar kebenaran, mendengar peringatan dari Tuhan, jangan abaikan, jangan anggap enteng. Miliki respon yang benar, sadar, berbalik, dan bertobat, supaya jangan sampai waktunya habis dan saudara menyesal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.